lagi ini mau nganu Mas. Aku iseng-iseng lah Mas. Iseng berarti ya. Iseng-iseng ya. Ya kerjanya mau open YouTube ya. Yo golek bocah. Golek bocah kedene Mas. Minyakan. Aku eling ana iku lho, Gus Fleret lho. Kuwi tak nyantai no, YouTube-an iki nyantai no karo jago ngono kan. Ya iso kok. Ya ono kan karek banjet ya. Jadi tur lah bendina kudune upload. Dino sih. Aku coba anu seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Buat berang tahun. Berarti dua ketentuan ya Mas ya dari apa namanya sastra karo seni lukis ya Mas. Seni rupa. Rupa dan sastra. Rupa dan sastra. Itu kan tulisannya rupa dan sastra. Aku ini sempat ya kan lihat sebentar ya mengenai apa jenenge dosen ngajar seni rupa ya kan. Berarti itu ada beberapa komponen di situ ya mengenai mentalitas dulu ya. Nah, mentalitas dulu terus baru memulai lukis ya kan. Ya. Wani kendel dhisik. Tapi ya teknik mateng dulu. Soalnya kan jane dalam hal seni itu dua faktor yang paling utama. Pertama tekniknya, yang kedua isi yang menyangkut gagasan terus konsep terus anu. Cuma kan kadang itu ya ana sing konsepnya mateng tapi tidak menguasai teknik yang mumpuni dalam dalam bidang keseniannya. Padahal ono sing tekniknya mateng iso kabeh. Nah, cuma kan dia tidak punya gagasan. Yang misalnya pemusik kan banyak pemusik yang memang benar-benar lihai, niru sapa ae iso. Terus teknik ini menguasai. Terus mau main Jawa ya api, mau main modern ya bisa. Cuma dia untuk menggagas punya satu konsep terus ngarang lagu atau membuat suatu komposisi yang berkarakter, nah itu kadang sing angil. Ini rupa kan juga gitu, gambar bentuknya masih kurang ini, penguasaan warna, penguasaan alat dan bahan. Misalnya cat ini kepengen punya action ini harus dengan dicampur demikian, misalnya ini harus pakai cat air atau cat minyak untuk bisa sesuai dengan konsep ini. Misalnya konsepnya matang tapi ini menerjemahkannya. Nah, dulu kan misalnya seni-seni tempah keris misalnya, dulu kan para sultan, para raja itu matang dalam hal konsep, tapi untuk pengerjaan penggarapannya kan diserahkan ke empu. Makanya yoso istilahnya kan ada yayasan Sultan Agung. Yoso Dipuro. Bukan, yoso itu kan artinya ya berkehendak gitu, menggagas. Nah misalnya keris zaman Sultan Agung yang punya konsep Sultan Agung, misalnya ini kudune keris itu pasti kotanya seperti ini, namanya kudune pamore kudune
kesannya seperti ini. Tapi kan ya bukan beliau sendiri yang komplain, terus serahkan ke empu kan bisa menerjemahkan konsep itu. Misalnya sampai sekarang kan misalnya Sri Sultan kan juga punya gubahan-gubahan tarian, tapi kan beliau sendiri tidak menari. Yoso dia punya konsep, saya ingin punya gagasan seperti ini yang ingin saya terjemahkan dalam bentuk tarian. Nanti terus ada yang koreografernya sendiri, terus nanti penarinya siapa, itu gawe sing ini. Terus misalnya seperti ini loh, kurang aku pengen nuansanya itu lebih kental di sini. Berarti gagasannya kan? Itu gagasannya. Makanya ada keris kan ada istilah tangguh atau karakter, misalnya keris Sultan Agung itu seperti ini. Misalnya nanti HB1, HB2, HB3, HB sampai itu beda-beda. Misalnya ada keris ini keris HB5 karena seperti ini namanya lebih pendek, terus kesannya itu seperti ini. Walaupun bukan misalnya Sultan sendiri yang mempleng yang ini. Kalau di Pakubuwono kan bahkan disebutkan itu punya ini blatnya sendiri. Jadi aku blatnya misalnya mal-malane keris itu sing ukurannya semene, linjipe semene, iki lebare semene. Konsepsi termasuk ya, termasuk konsep itu di dalam konsepnya. Keris Pakubuwono. Nah, yang perlu dipertanyakan sekarang harus ada bahwa seorang pemimpin negara atau pemimpin sebuah entah gubernur atau apa itu kan jadi yang punya itu. Kalau memang beliau itu benar-benar dekat dan menjiwai sebuah wilayah. Nah, misalnya ketika ini gubernur atau Bupati Solo ada batiknya, jadi dia punya yoso sebuah batik yang memang ini lahir di zamanku sesuai dengan apa yang konsep kepemimpinan yang saya jalankan. Misalnya kepemimpinan ini lebih ke ekonomi, jadi batik seperti ini gitu. Nah, batik-batik kan yang muncul karena itu, reok juga muncul karena itu. Karena ada pemimpin yang macan tapi mulune merak, terus prajuritnya banji akhirnya kan muncul semacam. Berarti ada dua ketentuan ya kan, baik dari gagasan dari pemimpinnya ataupun dari langsung empunya sendiri atau ya, pemangku sendiri. Ya tetap kan pokoknya ada teknik dan ada gagasan. Ya misalnya kayak YouTuber sendiri kan, aku pengen konten itu yang seperti ini nuansanya, tapi dia tidak menguasai teknik bicaranya nek lucu nggak kayak file-file guyu itu atau dia tidak menguasai cara pengambilan suara, ini harus dipisah HP1 atau pakai alat yang cepet itu saiki kan ya teknik dan gagasan itu. Nah aku lebih ke nganu sih belajar lebih bertahap ya, tahapan belajar ya kan? Tahapan pertama teknik dulu dimatangkan ya, sambil gagasan itu kadang gawan perenungan dia sendiri. Ada yang memang orangnya perenung, dia penghayat selalu ini, dia tidak hanya menyuguhkan sesuatu yang misalnya Pak Kemenggung ini usangger ini enggak. Saya punya pesan tersendiri dalam nyanyian saya misalnya. Nah, itu nanti terus fleksibilitas lah. Ataupun misalkan suatu rupa ataupun kata itu mempunyai banyak arti ya kan, tergantung sudut pandang yang melihat atau yang mencermati. Ya
nek dalam kesenian atau karya apapun itu kan kadang memang benturannya sekarang itu di zaman sekarang seperti ini, bahwa yang bagus itu yang harus eksak pemaknaannya, atau yang terbuka atau luas. Nah sekarang kadang itu karya itu harus yang pesannya harus seperti ini, yang harus sesuai dengan pesannya, ya sudah itu saklek. enggak, maksudnya ya orang kadang tidak sekarang ini tidak menyukai suatu karya yang sebetulnya bisa dieksplor. Misalnya suatu lagu, dulu kan lagu seperti ini jadi nyerita nopi, tapi kok ini kok sesuai dengan saya, kisah saya. Nah, terus yang ini kisahnya beda, tapi itu sesuai, ini nyerita no kisahku ini, lagu ini. Nah, padahal kata-katanya ya tidak menunjuk ke ini. Nanti biar ada ini, ada keabadiannya nanti lewat situ. Nanti pada zaman ini dimaknai seperti ini ya. Nah makanya dalam interpretasi, misalnya bagaimana kita melihat kitab suci, kadang itu sekarang orang ingin melihat kitab suci harus seperti undang-undang kan harus cetok Yeah. Misalnya tidak ada bias. Tapi kalau kitab suci kan sebetulnya bisa ada lapisan maknanya, lapisan makna, dan nanti pada satu zaman ini bisa digunakan untuk ini bisa memberi pesan untuk ini. Nah misalnya kalau disebut rumah yang paling ringkih atau paling ini ayat inna auhanul buyut baitul ankabut, rumah yang paling ringkih itu rumah laba-laba. Nah itu kan bisa dimaknai, memang rumah monggo, rumah laba-laba kan anjir ringkih, disebut rusak Sesuai keterain.